Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kita sudah sampai pada pelataran tempat patilasan dari Pangeran Bratakelana dengan Kilobama. Tepatnya di Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kita akan memasuki area pelataran pekuburan tempat peristirahatan dari Pangeran Bratakelana dengan Kilobama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kubur. Kenapa di setiap kali kita memasuki area tempat patilasan maupun beberapa masjid yang ada di Cirebon ini pintunya pendek-pendek? Ternyata ada filosofinya bahwa kita itu ketika sudah menginjak ilmu yang sudah mumpuni, sesungguhnya fitrah manusia itu harus menunduk dan harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu ya, Pak. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jupal, juru kunci dari. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Kadis. Ya. Sehat Pak Kadis. Alhamdulillah. Saya senang kedatangannya sama tim dari Jejak Leluhur. Jejak Leluhur Radar TV. Ya. Alhamdulillah ya. Masih bisa dikunjungi. Pak Juru Kunci, ya, gimana, sesungguhnya Pak? Di sini di pelataran ini tokoh ada berapa tokoh nih Pak? Ini banyak kali orang ke Seliru. Yuk kita pengen ziarah nih daerah Mundu. Ya. Nah antara Pangeran Bratakelana dengan Kilobama itu dikiranya nyatu padahal sih bisa dan masanya beda ya, apa bagaimana? Mangga sebetulnya kalau di sini banyak tokohnya Pak. Ya. Cuma yang jadi tokoh sentral itu ada dua. Ya. Yaitu Kilobama ya. Atau sebutnya Syekh Kilobama dan Pangeran Bratakelana Seda Lautan. Itu pribadi yang berbeda, individu yang berbeda. Tua mana Pak antara Kilobama dengan Bratakelana? Jadi Syekh Kilobama itu beliau datang, ini sih menurut tutur tinulan dulu Pak ya. Ya. Katanya beliau utusan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh dari ya. Wali Kutub ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ketika saya baca-baca buku, terutama dari Purwakaca Rumerdagari, dari Pustaka Kertabumi, beliau dalam catatan itu datang bersamaan dengan datangnya Syekh Datul Kahfi. Oh. Kalau kurang lebih tahunnya 1406 Masehinya. Jadi berbarengan atau katakanlah pada zamannya Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa, iya. Syekh Datul Kahfi. Iya. Kalau di Kerawangnya Syekh Guru. Iya. Dan bahkan di sini ada petilasannya Sunan Gunung Jati Pak. Itu baru dibangun pagar besinya oleh Pak Bupati.
Itu yang itu petilasan Sunan Gunung Jati ketika beliau menghadiri wafatnya Pangeran Brataklana. Karena beliau Pangeran Brataklana ini putra mahkota dari Cirebon, putra Sunan Gunung Jati yang wafat di laut ketika dicegat oleh bajak laut. Jadi pemirsa, apa yang membedakan tempat paserean pekuburan yang asli dengan patilasan? Banyak orang ini tidak paham dan keliru cara menafsirkannya, bahwa misalnya di Cirebon itu ada patilasannya Sunan Bonang yang ada di Gunung Cupang. Itu patilasan. Beliau pernah berkunjung, pernah katakanlah pernah mendekatkan diri kepada Allah, ya Pak ya? Iya. Apa sih istilahnya? Tahalus, menyepi diri. Menyepi diri. Ya, kalau kuburannya sih tetap di Tanah. di Jawa Tengah ya Pak ya? Iya. Nah di sini kebetulan patilasan dari Sesari Hidayatullah Sunan Gunung Jati ketika menghadiri. Ketika beliau diberi kabar oleh Ki Gede Mundu, putranya wafat. Oh, Ki Gede Mundu. Ki Gede Mundu itu yang menemukan jenazah beliau. Ya artinya Ki Gede Mundu beda lagi ya Beda Pak, lagi. bukan Brataklana, bukan lagi. Kilobama. Beda lagi. Tapi itu juga dari Baghdad Pak. Pangeran Mundu. Iya, Ki Gede Mundu juga dari Baghdad. Oh, pikir saya Ki Gede Mundu aslinya dari Cirebon. Bukan, jadi beliau asli dari Baghdad, cuma beliau itu katakanlah sudah membaur dengan masyarakat Jawa. Atau katakanlah itu anak buahnya lah, Iya, gitu ya, iya. kurang lebih begitu. Nah, dengan perbedaannya Pangeran Brataklana dengan Kilobama tadi udah satu versi tuh Pak. Kilobama ya Pak. Iya. Nah kalau yang Brataklananya, Pangeran Brataklana itu. jadi ini Kilobama dulu, terusan Iya. dilanjut ke Pangeran Brataklana. Brataklana itu putra mahkota Cirebon. Beliau sebetulnya akan diangkat jadi raja, menggantikan ramanya, ayahandanya, yaitu Sunan Gunung Jati. Oh, Keburu usia beliau tidak Brataklana panjang. putranya dari Sesari Hidayatullah. Iya. Yang Yang kalau tidak salah keenam. keenam dari istri yang Dari istri yang Syarifah Baghdad. dari Pak Badat. Nyi Mas Rara Kafi. Bukan Ramensuri ya Pak, bukan Selir ya. Bukan. Kurang lebih gimana Pak Iya, Toto? tadi disampaikan untuk melengkapi Pangeran Brataklana itu adalah putra mahkota dari Sunan Gunung Jati dengan istrinya itu Syarifah Baghdad, yaitu adik dari Pangeran Panjunan Pak, Syarifah Baghdad itu. iya. Nah, memilih anak dua yaitu Pangeran Brataklana dan Pangeran Jayakelana. Kebetulan Pangeran Brataklana ini adalah merupakan menantu dari Sultan Demak Bintoro, Raden Fata, yaitu Ratu Pembayun. Kalau Jayaklananya Jayakelana adiknya Pak. Iya, Nanti yang di ada, mana? Ada lagi nanti karena beliau sih jalan lah keluar, nantinya ada lagi. Jayakelana itu makamnya di Gunung Sumbung, Pak. oh Gunung Nah, Sumbung ya. ketika Pangeran Brataklana mau pulang ke Cirebon Pak, di tengah laut itu dibajak, dirompak sama pasukan Lowo Ijo. Nah, sehingga di situ jadi pertempuran dan syahid beliau meninggal di lautan. Kelompok mana? Logo Ijo. Lowo Ijo. Ya, Iya, dari sini Pak, dari Cirebon juga? Cirebon juga. Perairan Gebang katanya. Gebang, Oh. Gebang Pak. Ya. Nah, akhirnya jenazah ini mengalir ke pantai ditemukan oleh Ki Gede Mundu, sehingga beliau menyampaikan akhirnya memohon untuk bisa dikuburkan atau dimakamkan di daerah Mundu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini biasa tempat tahlil di sini, Pak. Ya, ini dibuka kalau saat-saat mau dibersihkan, saat-saat Jumat Kliwon itu baru ini dibuka. Jadi saat-saat umum sih tidak. Gitu. Di dalamnya berapa kuburan? Banyak, cuma yang bisa disebutkan paling 3. Oh yang di Ya. di dalam itu. Pangeran Brataklana, kemudian ibunya Syarifah Baghdad, kemudian juga ada Juragan Dambu Awang. Kalau Kilobamanya sendiri sebelah mana? Kilobama di luar, Pak. Oh di luar. Juragan Dambu Awang itu nama Cinanya itu Mahwan. Nama Cinanya. Kapasitasnya posisinya sebagai Jadi kalau menurut silsilah sih
Pangeran Berdaklana itu masih ada pertalian, Pak. Saya pernah mencatat itunya dari itu. Jadi Juragan Dabuawang itu masih termasuk buyutnya, tapi dari ibu. Iya, dari ibu. Dabuawang ya Pak. Iya. Kita minta apa? Kita berdoa Pak. Ya. Kirim doa. Kirim doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina dhukhina lana Muhammad. Pemirsa, sesungguhnya ketika seseorang itu menyampaikan pesan-pesan melalui doa, doa itu bisa untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah tiada. Apakah terkaitan dengan talim temali orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan insya Allah ada 3 hal menurut ajaran agama Islam yang tidak akan putus. 1, anak soleh yang mendoakan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memberikan sebuah nasihat, kita amal jariah, kemudian kita memberikan suri teladan yang baik, dan itu tidak akan putus. Yang ketiga, Sedekah sedekah jariah. Dan ini janji di Al-Quran tidak akan ingkar dan sahih, bisa dijadikan panutan. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada 2. 1, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan Napaktilas Jejak Leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.